Ini buat di masjid ini aja infonya, nggak sampai keluar lagi ya. Lebaran besok kacau ini. Kenapa besok lebaran kacau? Ada yang tahu? Besok kita masih puasa Pak, belum lebaran. Ya, Ramadan ini adalah Ramadan yang kesekian kali datang sama kita. Setuju? Bukan Ramadan yang pertama. Yang udah umur 50 tahun berarti udah yang kesekian kali menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sering-sering kita kata Rasul bermuhasabah. Apa muhasabah? Apa muhasabah? Introspeksi, ngitung. Ibu pernah nonton film? Pernah nonton film? Film apa? India. India nonton. Film menjadi sebuah tontonan yang menarik, perlu proses panjang. Betul? Ada edit, ada dubbing, ya, ada sensor. Yang nggak pantas ditampilin disensor. Yang kurang-kurang suaranya kasih dubbing. Yang nggak utuh edit. Begitu juga kehidupan kita. Sebelum nanti yang Allah puter kehidupan kita, video kita, hari ini Allah kasih kesempatan buat kita muter film diri kita sendiri. Ramadan adalah waktu terbaik untuk bermuhasabah. Saya yakin betul jamaah di masjid ini punya 1000 amalan terbaik untuk menghadapi dan ingin mendapatkan Lailatul Qadarnya nanti di bulan Ramadan. Tapi yang gak kalah penting kita persiapkan diri kita untuk menghitung-hitung amalan-amalan apa yang sudah kita punya, yang kemudian nanti akan diputar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu waktu 7 menit kepotong salam, kepotong doa khatmil Quran, 3 menit berarti 4 menit lagi. 4 menit lagi, hadiahnya banyak belum kebagi-bagi. Satu waktu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Allah, Ya Muhammad, hal ta'lamu fima yahtasimul mala'il a'la. Duhai Muhammad, adakah engkau tahu ada perkara yang sedang diperselisihkan oleh para malaikat di langit? Ini malaikat di langit lagi ngebahas ini. Dengan adab baginda Rasulullah katakan kepada Allah, Ya Allah, saya nggak tahu. Dari sini Rasul pengen ngasih pelajaran teladan kepada kita. Kalau kemudian kita diberi satu pertanyaan dan kita belum tahu jawabannya, alangkah baik kita katakan tidak tahu. Bahasa anak-anak kita yang gampang sekarang adalah wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kelar. Kelar. Daripada kita memberi satu jawaban itu karena asal-asalan, karena malu kita, karena ego kita, karena menjaga marwah kita, padahal kita belum tahu jawabannya. Ya. Imam Syafi'i mengatakan siapa orang yang mampu menjawab tidak tahu karena memang tidak tahu, bukan karena pengen nyembunyiin sebuah ilmu, bukan. Pada hakikatnya orang tersebut setelah telah memberikan setengah daripada ilmu, gentle, nggak tahu ya bilang nggak tahu aja bos, daripada nggak tahu memberikan jawaban yang asal-asalan. Contohnya banyak. Ada seorang guru ditanya seorang murid, wahai guru, bagaimana buat hukum seorang perempuan yang sedang berhalangan, boleh nggak masuk masjid? Dijawab sama gurunya boleh. Padahal buat orang-orang perempuan ya bu ya, kalau lagi halangan nggak boleh masuk nggak boleh megang itu salah satunya. Lalu Allah jelaskan kepada baginda Rasulullah tentang 2 perkara yang sampai hari ini menjadi perdebatan di para malaikat di langit. Yang pertama, ai kamalil filudu. Apa artinya kamal? Kamal artinya apa? Kamal, hadiah. Ada hadiah di plastik, ada hadiah ini. Kamal apa artinya karti? Balik modal ke dia. Terima. Terima kasih banyak. Tafsir yang lain adalah orang yang menjaga kesempurnaan wudu. Tafsir yang lain mengatakan adalah orang yang menjaga dawam wudu. Apa dawam? Rutin, langgeng, continue, nggak batal wudu ambil, batal wudu ambil wudu, terus aja. Coba seminggu, coba kita coba tes seminggu dawam wudu. Nanti udah seminggu lewat, kalau udah terbiasa terbasuh wudu, ada yang hilang. Dan wudu udah menjadi tren dalam kehidupan kesehariannya.
Bangun tidur sebelum tahajud udah pasti wudu, subuh wudu. Mau berangkat ke kantor diambil wudu, bos. Berangkat ke kantor, berangkat ke sawah, berangkat ke pasar, ambil wudu. Tafsir yang lain mengatakan adalah orang yang menjaga kehusuan ketika berwudu. Allah, kehusuan ketika berwudu. Sahabat Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau lagi wudu itu muka beliau merah. Bu, ibu kenal sama sahabat Rasul Sayyidina Ali? Tahu sejarahnya? Beliau kalau lagi wudu itu mukanya merah. Mari wajahnya. Sahabat-sahabat yang lain bertanya yang ada di sekeliling beliau, wahai Sayyid, kenapa kalau lagi wudu mukanya merah? Ibu punya teman nggak kalau lagi wudu mukanya merah? Kenapa, Bu? Belepotan sama lipstik. Ambil wudu dulu ya, Bu ya, baru pakai lipstik. Jangan pakai lipstik dulu baru wudu, nanti belepotan. Dijawab Sayyidina Ali saja, artinya kalau saya lagi ambil wudu, saya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu. Ada satu ungkapan menarik dari kalangan ahli fikih yang mengatakan, man lam yahsa bil wudu lam yahsa bis shalah. Apa artinya? Siapa orang yang nggak bisa menjaga kehusuan ketika berwudu, mustahil baginya akan mendapatkan kehusuan ketika salat. Kalau anak-anak kecil ya, yang mungkin belum ngerti ilmunya, dia wudu sambil ciprat-cipratan, sambil ngomong. Kalau orang dewasa yang nggak ngerti ilmunya gimana? Sama, ngobrol juga. Gimana kerja besok, WFH apa WFO? Gimana bahan rapat kita udah kelar apa belum? Orang dewasa, siang hari ini kita ngaji bareng-bareng betapa syarat untuk mendapatkan kehusuan ketika sholat. Kita jaga kesempurnaan wudu, kita jaga dawam wudu, dan kita jaga kehusuan ketika berwudu. Alhamdulillah hari ini Jakarta dan pada umumnya di negeri Republik ini PPKM kita sudah makin PPKM berapa? Yang kedua. Allah kasih kemudahan kita bisa beribadah kumpul seperti ini. Jauh sebelum rame-ramenya tes swab. Apa yang dicolok kalau tes swab? Hidung kita yang dicolok. Rasul sudah nganjurin, ngasih tips sama kita. Dawu mardokum bil, obati segala penyakit kita dengan wudu. Kalau lagi wudu, maaf saya buka sedikit. Apa dihirup air? Perih nggak Pak? 2 menit, 3 menit, tengah-tengah bisa, 5 menit, pusing Ustaz. Biarin 5 menit pusing. Daripada nggak keluar rumah seminggu karena coba tes nanti sore atau besok pagi yang punya tujuan harus dites, ambil wudu dulu. Biar pusingnya 2 menit, 3 menit nggak apa-apa, daripada nggak keluar rumah seminggu. Dan ini kita menjalankan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil hikmah daripada wudu, ya. Tangan yang terbasuh wudu dan menyebut nama Allah. Masa iya kita mau mengambil yang bukan hak? Betul Ki? Mulut yang terbasuh wudu dan menyebut nama Allah. Masa iya kita mau berkata dusta, mau menjelek-jelekin negara kita sendiri, mau menjelek-jelekin saudara kita sendiri? Nggak mungkin, bos. Jadi kalau ada orang yang demen ghibah, demen ngejelekin orang, demen mengumpat kekurangan orang, wudunya belum dan sampai situ aja kelar. Hatta kaki kita, sampai kaki kita yang terbasuh wudu dan menyebut nama Allah. Masa iya kita mau melangkah ke tempat yang tidak seharusnya? Dari pelajaran yang dulu banget kita dapetin, hari ini kita ulang lagi, remind lagi. Oh, betapa fadilah daripada keutamaan berwudu. Yang kedua, wal mashul aqdam ila sholati bil jamaah, adalah orang yang senantiasa melangkah kaki untuk sholat berjamaah. Kalau di masjid udah wayahnya, bahasa guru saya kayak Ahmad Satiri. Di luar masjid, di kantor, di rumah, bisa nggak kita jaga dawam sholat berjamaah? Ini yang berat. Sekalipun cuma berdua. Mungkin satu waktu di kantor kita lagi sibuk-sibuk nggak bisa ke masjid, cari bos, ada orang sekalipun cuma berdua, cari buat sholat berjamaah. Fadilahnya betapa besar sholat berjamaah. Ada satu kisah menarik di zaman baginda Rasul. Di luar masjid ada seorang pemuda nangis. Ya, bahasa orang keramat nangisnya mewek, kenceng banget. Rasul sama sahabat mendengar tangisan si pemuda tadi, nyamperin. Rasul bilang, wahai fulan, kenapa nangis kenceng banget sampai saya sama sahabat mendengar?
Si pemuda tadi bilang, ya Rasul, gimana saya nggak nangis kenceng, unta saya hilang. Apa yang hilang? Yang hilang apa? Unta. Rasul balik tanya, kirain saya Anda nangis begitu kenceng karena tertinggal salat berjamaah dari seorang imam. Ini si pemuda, kalau bahasa anak-anak kita sekarang nyinyir. Apa nyinyir? Nyinyir. Rasul dinyinyirin, ya Rasul, emangnya unta saya lebih mahal daripada salat berjamaah? Dengan tegas Rasulullah katakan, andai seluruh dataran muka bumi ini dipenuhi dengan jutaan unta, maka kemuliaan salat berjamaah tidak pernah akan tertandingi daripada banyaknya bilangan kita jaga. Sekalipun cuma berdua, di rumah ada istri, ada suami, ada anak keturunan kita, cari bisa salat berjamaah. Dan itu aja. Kita jaga daum wudu, kita jaga daum salat berjamaah. Mudah-mudahan ini mendapatkan kita kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung surah Yasin, yang sering baca Yasin, innama amruhu, lanjutin. Wah, gudang. Lanjutin. Angkat tangan, jangan rame-rame, ntar dipotek. Lanjutin. Kiai jadi jurinya. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakuna lahu kun fayakun. Surah apa? Surat Yasin. Ayat keberapa? Habis ayat tanya asbabun nuzul, kagak kelar diomelin kita. Yasin 87. 2 apa 83? 82. 82. Betul Kiai, 82 Kiai? Oh, alhamdulillah, makasih Pak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kita semua yang hadir hari ini dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada berharap mendapatkan kun fayakunnya Allah. Kalau dari sisi kebaikan yang kita berikan, kalau dari sisi kebaikan yang sudah kita dawamkan, yang kita berikan, yang kita contohkan, sudah sedemikian dawam, nggak perlu lagi ditagih, bos. Buka surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya angkat tangan. Kebaikan yang hari ini kita perbuat, keburukan yang hari ini kita perbuat, pada sejatinya akan balik buat diri kita sendiri. Dan hari ini Ramadan tarbiyah terbaik, pelajaran untuk kita bermuhasabah, mengkoreksi apa yang kurang dan melanjutkan apa yang baik. Ya. Amalan-amalan itu aja rutin. Surah Al-Isra ayat 7 Allah bilang begitu. Ya. Bu, kuis buat ibu, ada ayat Quran di dalam surah Al-Baqarah yang berbicara tentang Ramadan. Ayat keberapa bu? Bu, jurinya dari belakang. Ayat keberapa? Betul nggak Cat? Belum jawab, bapak-bapak. Surah Al-Baqarah bicara tentang Al-Quran, ini ayat familiar. Ayo. 83. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hadiahnya kita potek ya Kiai ya. Potong ya. Ya maaf. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Betul? Alhamdulillah. Dari beliau Pak, makasih. Masih ada bandar, masih banyak buat pertemuan berikutnya. Udah habis 7 menit. Kultum soalnya. Ya. Dawam kita dari sisi kebaikan, dawam kita dari sisi hal, boleh jadi kalau taubat kita sudah diterima sama Allah, nggak perlu lagi tengadah tangan ini, baru tergeretak di dalam hati, udah Allah kasih. Doain yang terbaik untuk siapapun, doain untuk orang tua, guru kita, istri, suami, keluarga, doain untuk pemimpin negeri ini, doain untuk bangsa ini. Rasul ngasih tips. Imam Al-Ghazali juga ngasih tips dalam kitab Munkasyafatul Qulub. Siapa orang yang ingin doanya cepat diijabah, maka sering-sering juga dia doain buat orang lain.
Rasul bilang ketika kita mendoakan buat orang lain, walaka bimislin, itu malaikat datang turun sama kita. Pada hakikatnya doa yang engkau berikan untuk saudaramu, sekalipun doa itu tidak terdengar oleh saudaramu, pada hakikatnya doa kebaikan itu juga balik buat kita. Apa bahasa anak-anak kita? Tek-tok. Kita ngedoain, ya Allah si fulan belum nikah, mudah-mudahan ketemu jodohnya. Ya Allah si fulan belum ketemu orang, mudah-mudahan dapat rumahnya. Ya Allah si fulan belum punya kendaraan, biar dapat kendaraan. Balik buat diri kita sendiri. Ya Allah si fulan punya hutang dalam riba, ya Allah mudah-mudahan kasih rezekinya ya Allah. Tek-tok bos, tek-tok kayak gitu. Doain. Ya. Allahu Akbar. Oke, itu saja. Mohon maaf lahir batin. Nanti kita sambung di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.